Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia bab 3 kelas 8, yaitu artikel ilmiah populer. Jadi kalau kamu ingin mengetahui, silakan simak ya. Artikel ilmiah populer. Artikel artinya karya tulis. Ilmiah artinya bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Sementara populer artinya mudah dipahami, dikenal oleh masyarakat luas. Lalu, artikel ilmiah populer adalah sebuah karya tulis yang berisi tentang ilmu pengetahuan dan menggunakan bahasa Indonesia ringan dan mudah dimengerti. Biasanya artikel ilmiah populer dipublikasikan dan diterbitkan di media massa seperti media cetak dan media elektronik. Adapun perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel populer, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu artikel ilmiah biasanya berisi tentang topik-topik keilmiahan. Sementara artikel populer biasanya berisi tentang masalah yang berkembang dan dikenal oleh masyarakat, seperti kenaikan BBM, seperti kenaikan pajak, dan sebagainya. Yang kedua, artikel ilmiah biasanya melewati beberapa proses yang cukup rumit, seperti pengamatan, penelitian oleh para pakar. Sementara artikel populer biasanya tidak melewati proses yang cukup rumit. Artinya apa? Ada proses tapi tidak serumit dari artikel ilmiah. Yang ketiga, artikel ilmiah biasanya dipublikasikan dan diterbitkan oleh jurnal-jurnal ilmiah. Sementara artikel populer biasanya diterbitkan di media massa seperti majalah, koran, tabloid, dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan dari artikel ilmiah dan populer. Tapi untuk saat ini kita akan mempelajari dua poin tersebut, gabungan antara artikel ilmiah dan populer, yaitu artikel ilmiah populer. Jadi perhatikan ya. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri artikel ilmiah populer. Oh ya, ada 4 poin yang perlu kita perhatikan dalam ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang pertama, adanya pendapat si penulis. Nah, biasanya pendapat si penulis diberikan berdasarkan sudut pandang si penulis. Sudah pasti pendapatnya bersifat subjektif. Yang kedua, berisi tentang bukti. Adanya bukti ini digunakan untuk mendukung pendapat si penulis. Jadi begini, ketika si penulis berani memberikan pendapat atau sudut pandangnya, maka dia harus mencantumkan bukti yang akurat agar apa? Agar pendapatnya bisa diterima. Itu maksudnya ya. Yang ketiga, adanya alasan. Alasan berisi tentang penjelasan ataupun bukti-bukti dari si pendapat penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang populer. Bahasa yang populer adalah bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya dari ciri-ciri ini udah pasti bahwasannya artikel ilmiah populer berisi tentang pendapat dari si penulis. Udah pasti berhubungan dengan argumentasi ataupun opini. Paham ya? Dalam artikel ilmiah populer biasanya terdapat fakta dan opini. Fakta dan opini seperti dua sisi mata uang yang berbeda maksud dan tujuannya. Apa sih perbedaannya? Perhatikan ya. Perbedaan yang pertama, fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Sementara opini berisi tentang pendapat, pandangan, atau pemikiran dari si penulis. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Sementara opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu semua orang mengakui kebenaran tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, fakta bersifat objektif, sementara opini bersifat subjektif. Yang keempat, biasanya kalau fakta informasinya tetap tidak berubah-ubah, sementara opini informasinya bisa berubah-ubah. Yang kelima, yang terakhir ya, fakta biasanya didukung oleh data yang berupa angka, nomor, foto, video, dan alat pendukung lainnya. Sementara opini biasanya terdapat kata-kata relatif seperti saya pikir, menurut saya, barangkali, seharusnya, selayaknya, mungkin. Nah, itulah perbedaan antara fakta sama opini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah posting video tentang perbedaan fakta dan opini. Nah, barangkali kamu mau melihatnya, kamu lihat yang ini ya.
Sekarang kita masuk ke dalam contoh fakta dan opini ya. Silakan kamu perhatikan buku kamu halaman 92 buku Bahasa Indonesia. Saya akan membacanya. 1. Peserta didik yang mengalami keterbatasan baik dari segi fisik maupun mental disebut peserta didik difabel. Nah, ini merupakan contoh dari fakta. Karena apa? Karena ada pengertian di sana, yaitu pengertian dari peserta didik difabel. Yang kedua, dikutip dari laman halodoc.com, difabel adalah bentuk halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas atau keterbatasan, baik dari segi fisik, mental, maupun intelektual. Nah, ini merupakan contoh dari fakta. Kenapa? Karena ada laman internet yang mengatakan difabel adalah bentuk halus dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik difabel sudah selayaknya mendapat layanan khusus saat berinteraksi di sekolah inklusi. Nah, ini merupakan contoh dari opini. Kenapa? Karena ada kata-kata relatif yaitu selayaknya. Nah, ini merupakan contoh dari opini. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai artikel ilmiah populer ya. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.